Pola hidup yang kalian jalankan selama ini itulah yang menentukan kesehatan tubuh kalian sekarang. Kesehatan itu adalah satu hal yang harus kalian perjuangkan dan harus kalian raih gitu. Dengan apapun caranya. Karena kesehatan adalah satu hal yang penting dan kesehatan itu bukan satu karunia atau jawaban dari doa-doa kalian, melainkan satu pengorbanan atau satu hal yang harus kalian perjuangkan. Dan dicintailah tubuh kalian, rawatlah tubuh kalian dengan baik, maka tubuh kalian akan jauh lebih mencintai diri kalian. Nah, di dunia ini banyak banget penyakit yang mematikan, teman-teman. Ya, salah satunya selain cancer adalah penyakit diabetes. Ya, perlu kalian ketahui, banyak banget orang yang meninggal dan direbut nyawanya oleh penyakit ini, teman-teman. Ya, Indonesia sendiri untuk data terakhirnya dia masuk peringkat 7 terbesar, ya, 7 terbesar pengidap diabetes di dunia. Kalau kita lihat ke kurvanya dibanding tahun-tahun kemarin, kenaikannya cukup banyak, ya, yang mengidap penyakit diabetes. Jangan pernah kalian remehkan tentang penyakit ini, teman-teman, ya, karena penyakit ini bisa menggerogoti kalian secara perlahan dan bisa menciptakan banyak komplikasi-komplikasi penyakit yang lainnya, ya, termasuk penyakit jantung. Apa itu diabetes mellitus? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana cara penanganannya? Kita akan kupas tuntas di video kali ini bersama Dr. Kevin Irawan, teman-teman. Hai guys, bagi kalian yang mau order whey protein isolate murni seperti yang gue pakai, baju-baju fitness, perlengkapan fitness, kalian bisa order di Instagram di bawah ini. Tersedia juga di marketplace kesayangan kalian. Dan gue jamin harganya pasti murah meriah mencret guys. Jadi gue tunggu orderan kalian sekarang juga guys. Gua Dr. Kevin Irawan, spesialis penyakit dalam. Saat ini gue berpraktek di wilayah Bogor. Kalau sepanjang lu praktek ya, banyak gak sih yang konsultasi lu diagnosa kena diabetes apa? Banyak dong pastinya. Banyak sekali. Memang kan yang tadi lu sebut itu, memang itu berdasarkan IDF ya. Indonesia itu peringkat ke-7 IDF. Nah, ramalannya Indonesia tetap akan jadi peringkat 10 besar. Memang 5 besarnya kan India, Cina, gitu ya, Amerika, Pakistan dan sebagainya. Tapi Indonesia akan tetap menjadi peringkat 10 besar dalam proyeksi ke depan lah menurut IDF dalam 2 kali IDF berikutnya. Ya, karena, di tahun 2035. Iya, karena terbukti ya. Iya. Tiap tahunnya segitu-segitu aja, bahkan bisa naik lagi ke 6, bisa turun lagi ke 7. Ya. Betul, antara naik turun sih. Betul. Gue mau nanya nih, apa sih, lu bisa jelasin gak sih sedikitnya, kan gue memang udah mempelajari tentang diabetes mellitus ya, karena kan gue di dunia nutrisi olahraga ya, pasti kan gue pelajari temen, untuk lebih jelasnya biar gue gak ada salah ngomong, makanya gue panggil lu nih. Lu bisa jelasin gak sih diabetes mellitus itu apa, dan kan ada 2 tipe tuh, dan lu bisa terangin gak bedanya apa? Oke. Jadi kalau klasifikasi DM atau diabetes mellitus itu yang kita kenal itu DM tipe 1 dengan tipe 2 ya. Memang ada tipe lainnya sih, tapi kita nggak akan bahas di sini. Dan juga ada DM gestasional, artinya DM yang memang khusus terjadi pada ibu hamil, tapi setelah pada kehamilan, pada ibu hamil, tapi setelah selesai kehamilannya, kemudian DM-nya akan menghilang biasanya. Nah, di Indonesia sendiri dan di negara-negara lain memang paling banyak 95% DM yang terjadi ialah DM tipe 2. Di Indonesia sendiri memang paling banyak DM tipe 2. Di negara lain memang mungkin sedikit lebih banyak DM tipe 1-nya, tapi tetap dominannya di seluruh dunia itu DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 yang mana artinya berhubungan dengan resistensi insulin, berhubungan dengan defisiensi insulin yang relatif. Kalau DM tipe 1 itu ialah defisiensi insulin yang absolut, artinya saat terdiagnosa baik itu berhubungan dengan autoimun ataupun idiopatik, artinya tidak diketahui sebabnya, itu harus segera mendapat penanganan, mendapatkan insulin dalam hal ini karena defisiensi insulinnya sudah absolut. Berarti dia harus mendapatkan insulin. Berarti perbedaannya diabetes tipe 1 dan 2 ini, kalau diabetes tipe 1 dia nggak bisa produksi insulin ya? Kata-kata betul. Ya? Jadi memang defeknya itu sudah pada kelenjar yang mengsekresikan insulin. Jadi secara nggak langsung dalam tubuhnya itu sudah tidak ada atau sedikit sekali kadar insulin dalam tubuhnya. Beda dengan DM tipe 2 karena itu proses progresivitas ya. Pola hidup. Jadi DM tipe 2 pola hidup dan sebagainya, nanti kita bahas nanti setelah ini.
memang itu progresivitas dari awal. Pertamanya mungkin terjadi resistensi insulin, baru kemudian defisiensi insulin. Tapi kalau DM tipe 1 itu biasanya dari muda sudah terdiagnosa dan wajib pakai insulin karena memang sudah tidak ada insulin dalam tubuhnya gitu. Dan memang komplikasi DM tipe 1 itu biasanya lebih berat, lebih gampang timbul ke arah ketoasidosis atau dalam hal ini komplikasi akut daripada DM itu sendiri. Jadi yang mungkin kita bahas itu DM tipe 2 ya, yang mungkin lebih banyak, 95% lah kira-kira di Indonesia. Rata-rata DM tipe 2 sih ya kalau gue lihat juga. Karena DM tipe 1 sangat jarang banget ya. Langka ya. Itu biasa di Indonesia jarang, di negara lain juga tetap jarang. Karena itu bisa faktor genetik ya yang DM tipe 1 itu juga ya gue baca ya. Idiopatik autoimun biasanya. Oke. Kita mau dan memang Ion memang kalau DM itu didiagnosanya itu 2/3 itu terdiagnosa saat dia tidak tahu begitu loh. Dia tidak tahu sakit gula, terus dia 2/3 pasien yang didata by data itu terdiagnosa saat screening memang begitu. Ada banyak sih orang yang kayak dok saya sering banget malam itu kencing terus-terusan atau nafsu makan saya jadi banyak tapi saya berat badan nggak nambah-nambah gitu ya, atau malah turun dok, terus saya seringnya lemes, saya sering rasa kecapean atau gatel-gatel atau kesemutan atau matanya kabur. Biasanya itu berjalannya sudah lama sih artinya DM-nya. Penyakit gulanya itu sudah dia sudah lama tahu tapi tidak terdiagnosa gitu. Masih mungkin normal lah ya, mungkin lagi kayak gini gitu. Kadang-kadang orang juga begitu ya. Ya, kayak orang cuman kayak gini doang nggak kenapa-napa gitu ya. Aturan kalau misalnya ada gejala-gejala apa sih yang harus kita bawa cepat konsultasikan ke dokter yang benar-benar ada gejala yang spesifik seperti apa lu yang misalnya berarti contoh-contohnya gitu kan. Mungkin ada banyak beberapa gejala tapi lu bisa nggak sebutin contoh-contoh yang spesifik, misalnya kayak apa sebelum orang terlambat kan. Kalau terlambat kan mungkin lebih susah lagi kan gitu maksud gua. Ya, biasanya orang dia kadang-kadang tidak menyadari sih keluhan klasik terjadi pada dirinya. Tapi pas cek gula ternyata tinggi, terus dia menyadari kalau ada yang salah nih, ada something wrong gitu. Jadi dia cari pengobatan. Kayak gue potong kayak yang baru-baru ini ada artis ya yang pelawak itu komedian. Ya tiba-tiba pas cek gulanya udah terlalu tinggi. Ya akhirnya udah terlambat ya susah ketolongnya, maksudnya begitu ya. Jadi lebih baik kalau ada emang udah kita jalanin pola hidup nggak sehat atau kita udah merasa badan kita kayaknya udah obesitas ya kan, ada rumus untuk mengukur BMI ya. Lebih cek lebih sering untuk cek gula kita ya untuk kontrol. Biar nantinya BMI di atas 23 saja, BMI di atas 23 dengan faktor resiko yang tadi sudah disebutkan, hipertensi, penyakit jantung, sudah pernah gulanya sempat tinggi begitu, itu lebih bagus screening sih untuk tahu kalau dia itu memang sudah masuk dalam penyakit DM atau memang masih bisa dikoreksi, dalam artian masih prediabetes, yang mana kalau prediabetes bisa kembali biasanya sih kalau dengan lifestyle changes begitu biasanya baik ya. Begitu. Tapi orang-orang kadang-kadang kalau perubahan gaya hidup juga kadang-kadang tidak membawa dampak banyak sih. Kadang-kadang orang males ya yang terjadi gitu. Bener. Jadi makanya kita mesti masuk dalam pengobatan begitu. Jadi kita medikamentosa dalam artian terapinya sudah masuk ke terapi obat gitu. Oke. Jadi memang kalau bicara etiologi ya artinya bicara penyebab ya. Jadi kan karena memang penyakit DM itu tidak berdiri sendiri, tidak artinya karena gaya hidup saja. Jadi memang ada faktor genetik, terus ada faktor lingkungan yang tadi sudah disebutkan. Biasanya sih faktor genetik dan faktor lingkungan tersebut mengarahkan orang tersebut terjadi obesitas biasanya yang umum ya. Yang umum sering ketemu pada pasien DM tipe 2 tuh karena ada pengaruh genetik, kemudian ada pengaruh lingkungan juga, pasien tersebut obesitas. Kemudian yang terjadi pada obesitas itu yang seperti mungkin lu udah pelajari juga. Jadi yang terjadi pada pasien obesitas itu pasti resistensi insulin. Betul. Jadi insulinnya itu resisten. Terus kemudian yang kita kenal juga sindrom metabolik ya. Begitu. Jadi ada metabolic syndrome. Kemudian itu semua akan ke arah diabetes mellitus. Jadi nggak selalu juga pasien harus gendut banget sampai dia kena DM tipe 2. Tapi biasanya kalau memang banyak pasien terutama yang datang dengan gendut, memang gaya hidupnya jelek, pola hidup lifestyle-nya jelek, terus kemudian memang ada faktor genetik juga. Terus datang, dia belum sampai gendut pun ternyata gulanya sudah tinggi gitu. Karena memang jadi penyakit DM itu bukan bicara tentang satu etiologi saja gitu. Gitu. Jadi yang mendasari itu banyak. Ada banyak faktor juga yang keterlibatan banyak ya.
ada keterlibatan Oke. banyak faktor dan banyak organ yang kalau kita bicara DM ya seperti itu. Ya, jadi kalau yang gemuk-gemuk nih belum kena gula tinggi jangan senang-senang dulu ya. Bisa jadi Betul. tinggal tunggu tanggal main doang gitu sebenarnya. Karena Kalau nggak iya, dibenerin. karena pada dasarnya obesitas BMI. Jadi BMI di atas 23 itu biasanya kita harus screening sih. Iya, biasanya udah mulai masuk obesitas sih udah harus ya, sering rutin lah ya Pin ya. Iya, Sering rutin. kontrol cek Buat ya. kebaikan juga sih. Iya benar. Pertanyaan gue lagi nih Pin, ya ini bisa nggak orang diabetes mellitus tipe 2 ini bisa sembuh? Setahu gua ini ya, ini kan nggak ada obatnya ya, belum ada obatnya. Karena kan ini masalahnya kerusakan pankreas segala macam. Dan gua lihat untuk mengobati itu yang pankreas itu kayaknya belum ada sih kalau gua lihat. Jadi statement penyakit gula itu tidak bisa sembuh itu pada dasarnya tepat kalau bicara statement itu. Tapi penyakit gula itu bisa dikontrol. Dikontrol sampai gulanya pasien itu seperti gula orang normal, itu targetnya. Karena apa? Karena kalau bicara tentang penyembuhan sakit gula, itu biasanya kalau memang sudah ada, pasti dokter-dokter sudah tahu kan, sudah pelajari dulu, sudah mengaplikasikan. Tapi memang sampai detik ini kita bicara, memang belum ada obat yang disinyalir tuh punya efek sampai sembuh gitu. Jadi gitu tidak ada sampai sekarang. Jadi yang pertama kali dilakukan ialah kita mesti pahami dulu ya. Kita nggak kenal, nggak sayang. Jadi kita pahami dulu kalau apa sih itu definisi penyakit gula itu gitu. Terus abis itu apa yang harus dilakukan kan? Ya jelas screening, pengobatan dan sebagainya. Jadi biasanya kita harus pahami penyakit gula ini harus berdamai dengan kenyataan dia akan nempel terus sama kita. Tapi bukan artinya nempel tidak terkontrol jelek jadi bahaya, bukan. Tapi nempel kita harus kontrol dan memang harus disiplin begitu. Disiplin untuk supaya terhindar dari komplikasinya. Memang yang harus dihindari itu komplikasinya ya. Artinya morbiditas apalagi sampai mortalitas, artinya kematian karena penyakit gula begitu. Nah, kalau sudah terkontrol tidak juga cuma 6 tahun dia terkontrol atau 6 bulan saja dia kontrol abis itu dia lepas, jangan. Jadi harus memang kita pahami penyakit gula itu harus dikontrol sampai seumur hidup selamanya begitu, seumur hidup begitu. Banyak juga yang beredar kalau minum obat gula terlalu lama nanti ginjalnya rusak, padahal justru dengan gulanya itu profil gulanya terkontrol, justru dia akan punya efek protektif buat ginjal begitu. Jadi suka banyak salah kaprah sih yang beredar di kalayak ramai begitu. Jadi banyak di masyarakat benar. Iya, di masyarakat banyak beredar kayak nggak minum obat gula karena obat itu nanti kena ginjal begitu. Padahal salah, justru gula yang terkontrol. Misalnya kalau gulanya dia terkontrol kan toksik buat ginjal begitu. Makanya ada komplikasi namanya nefropati kan gitu. Nah, kalau misalnya memang dia minum obat teratur, profil gulanya baik dan sebagainya, itu punya efek yang baik untuk si ginjal tersebut begitu. Jadi itu mitos. Jadi pahami apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan, kemudian berdamai dengan kenyataan kalau penyakit ini akan nempel terus di kita, tapi bukan artinya tidak bisa dikontrol, tidak bisa sembuh, bukan. Walaupun memang pada kenyataan tidak bisa sembuh, tapi kita bisa kontrol gitu. Sebenarnya simple ya, ketika lu mau ngontrol diabetes mellitus tipe 2 itu kayak kita cuman ubah pola hidup kita lebih sehat aja sih sebenarnya, benar nggak? Iya, itu pasti. Itu kan yang harus sebenarnya lu lakuin dari dulu, bukan pas lu udah kena. Sebenarnya kan seperti itu. Kayak gue pribadi sampai bebelasan tahun ini, 12 tahun mungkin gue jalanin hidup pola sehat ya. Dan sebenarnya orang-orang Indonesia itu yang harus dilakuin ya dari dini udah melakukan pola hidup sehat, bukan pas kena baru lu pola hidup sehat. Sebenarnya kan udah kena baru lu lakuin kan sebenarnya udah terlambat. Tapi sebenarnya sih nggak ada terlambat juga sih. Ya makanya gue bilang diabetes mellitus tipe 2 kalau udah kena ya lu jalani hidup lu lebih sehat lah sampai nanti lu mungkin dipanggil Tuhan, intinya seperti itu kan. Cuman simpelnya seperti itu aja lah yang bisa lu lakuin, cuman mengontrol kan. Tapi mengontrol aja gula lu, kadar gula. Jadi kan sekarang lagi rame nih Yon, orang berinvestasi sama apapun lah ya, instrumen investasinya. Cuman orang tuh kadang-kadang suka lupa, mereka tidak berinvestasi sama tubuhnya atau kesehatannya. Padahal investasi yang paling mahal adalah investasi kesehatan, dalam artian lu tiap hari olahraga, terus tiap hari makan baik, makan sehat, itu kan juga investasi kan? Paling besar gitu. Betul, justru investasi yang paling berharga itu adalah menyayangi tubuh kita, menjaga kesehatan kita begitu. Menghindari mana-mana yang tidak boleh dimakan, menghindari mana-mana yang tidak boleh dilakukan begitu, olahraga teratur begitu.
banyak Gitu sih. orang pikir investasi duit padahal Iya, ya crypto, ya. crypto koin yang paling bahagia itu investasi kesehatan. Kita punya banyak duit Iya, ya, betul. yang kayak kemarin kita cerita-cerita ketemu ya. Kita punya banyak duit tapi kalau lu nggak bisa Tapi kalau nikmatin, tidak bisa menikmati, waduh, kayaknya nyesel enggak banget. deh, gitu. Iya. Makanya sering gue bilang sama beberapa teman gue juga, misalnya ada orang punya penyakit cancer, misalnya amit-amit stadium 4, dia kaya raya banget, lu dikasih harta dia semua, kira-kira lu mau nggak tukeran betul. penyakitnya gue Iya. ditransfer ke lu? Iya sih, kayaknya nggak ada sih. Nggak bakal ada. orang yang mau Coba begitu. lu bayangin, lu mau nggak lu Iya. kayak seperti itu? Ketika nanti lu di kondisi seperti itu, ya banyak teman gue yang mungkin hidupnya udah menengah ke atas lah ya, udah cukup banget lah ya, 7 turunan mungkin duitnya nggak bakal habis ibarat katanya. Ketika mereka mendapatkan itu semua, mereka ternyata dulu lupa tuh untuk sambil invest kesehatan ya, contoh pola hidup sehat. Pas mereka udah mendapatkan mungkin harta yang melimpah segala macam, nah dia mereka rata-rata udah nggak bisa menikmatinya tuh, gue bilang. Makanya sayang banget gitu loh. Lebih baik lu punya banyak duit, kalau hidup lu sehat kan juga lebih indah, Bin, gitu kan. Lu juga bisa sama anak-anak lu, sama keluarga lu jangka panjang. Pasti banyak orang berpikir deh ya, berpikir banget, ternyata apa yang gue cari selama ini tuh nggak ada artinya. Yang paling terpenting tuh kesehatan. Ketika gue sakit seperti ini, bener-bener gue tersiksa ya. Apapun yang gue lakukan tuh bener-bener gue gak nyaman. Gue punya duit banyak pun gue cuma bisa menangis. Kan banyak kan orang begitu tuh yang cerita sama gue. Gak ada hidup gue tuh yang berwarna ketika gue mendapatin apa yang udah gue dapetin. Isinya cuma penyakit. Dan itu penyesalan itu akan datang terlambat ketika lu hanya mengejar ya mungkin materi dan lain sebagainya. Ternyata ada lo investasi yang harus dipertamakan, yaitu adalah kesehatan. Kevin, thank you banget Oke, Yon, thank you juga waktunya. Nanti sharing-sharingnya. Iya. kita mungkin bisa bahas penyakit-penyakit lainnya buat jadi pemahaman juga buat teman-teman ya, Kak. Ya. Oke. Thank you ya, Pin ya. Ya. Oke. Yo, sorry ganggu waktu ya, Pin. Thank you banget ya. Oke. Yuk. Omino Production juga akan upload 4-5 video setiap minggunya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila gue upload video yang terbaru. Karena di tahun ini juga gue akan bantu kalian semua mendapatkan transformasi terbesar dalam diri kalian.